Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-486, dengan judul Boneka Perangkap. Langsung ke dalam alurnya. Saat Xuan Wuji berbicara, dia tersenyum garang dan memukul Lin Ming dengan telapak tangannya. Kulit Mu Fengxian berubah, berhenti. Dengan kata ini, Mu Fengxian menembak. Pada saat yang sama, wanita tua berpakaian biru dari fraksi Luan Biru juga bergerak. Energi ganda api dan es menyapu pada saat yang sama, melonjak seperti gelombang menuju Xuan Wuji. Xuan Wuji hanya mencibir, persetan. Bang! Energi es dan api sama-sama tersebar oleh Xuan Wuji, dan Mu Fengxian serta wanita tua berpakaian biru dipaksa terbang mundur. Adapun Xuan Wuji, dia hanya berhenti sejenak sebelum dihidupkan kembali dan menyerang Lin Ming seperti sebelumnya. Kepala biara White Brow, tolong selamatkan muridku. Mu Yuhuang dengan gugup berteriak. Melawan master peringkat atas seperti Xuan Wuji, Mu Yuhuang benar-benar kalah, dia bahkan tidak akan bisa menghentikannya sedetik pun. Biksu tua ini tahu, selama perjalanan ke istana kekaisaran Dewa Iblis ini, Pulau Phoenix Suci adalah dorongan yang sangat baik baginya. Adapun Xuan Wuji, dia adalah pesaing utama untuk kuil Zen Agung. Kepala biara White Brow secara alami tahu pihak mana yang harus dia bantu. Dengan lemparan tongkat di tangannya, kepala biara White Brow mulai melafalkan sendiri seperti ketukan drum yang mantap. Mudra cahaya keemasan muncul di sekitar tangannya, dan dia menekan telapak tangannya ke arah Xuan Wuji. Pada saat yang sama, Mu Yuhuang heran, Nanyun Wang juga pindah. Nanyun Wang tertawa terbahak-bahak saat dia membalikkan tangannya, menghasilkan pedang berbilah merah dan kemudian menebas Xuan Wuji. Saat Xuan Wuji melihat dua master penghancuran kehidupan tahap ketiga bertindak bersama, dia memucat. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Bang! Esensi sejati bertabrakan dan udara bergetar. Gelombang kejut esensi sejati yang brutal bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh pembangkit tenaga inti revolving yang normal. Sosok Mu Yuhuang melintas dan dia terbang ke sisi Lin Ming. Dia memegangnya dengan tangan, menciptakan perisai api merah muda untuk memblokir badai esensi sejati. KKK. Gelombang kejut esensi sejati menabrak perisai api dengan suara kisi, seolah-olah itu akan memakainya. Di belakang Mu Yuhuang, Lin Ming menghela nafas lega. Dia nyaris berhasil melewati situasi ini. Jika kepala biara White Brow tidak membantunya, dia pasti akan mati di sini. Namun, penatua agung berjubah ungu emas itu, bukankah namanya Nanyun Wang? Mengapa pria itu membantu? Nanyun Wang. Xuan Wuji memelototi Nanyun Wang, ekspresinya hitam. Jika kepala biara White Brow membantu Lin Ming, maka dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi jika Nanyun Wang berakting juga, dia hanya mencoba untuk mengacaukannya. Beberapa hari yang lalu, Xuan Wuji dan Nanyun Wang hampir terlibat dalam pertempuran sengit di luar tempat kekaisaran Dewa Iblis. Sejak saat itu, Nanyun Wang selalu bertingkah melawan Xuan Wuji jika memungkinkan. Hehe, Nanyun Wang tersenyum jijik. Matanya berkata, jadi apa yang akan kamu lakukan? Dari segi kekuatan tempur saja, Nanyun Wang bahkan sedikit lebih baik dari Xuan Wuji. Dia sama sekali tidak perlu takut padanya. Cahaya gelap melintas di wajah Xuan Wuji. Kemudian, Xuan Wuji dengan paksa menekan amarah yang membumbung di hatinya. Dia dengan dingin mendengus dan tidak lagi mencoba menyerang. Melawan dua master penghancur kehidupan tahap ketiga pada saat yang sama adalah keputusan yang bodoh. Haha. Saat Nanyun Wang melihat Xuan Wuji menyerah, pikirannya menjadi sangat mulus. Dia berkata kepada Lin Ming, "Wah, kamu punya beberapa keterampilan. Anda hanya berada di budidaya alam Hautian, namun Anda memenuhi syarat untuk menjadi musuh dengan pencuri tua Xuan itu. Ayo,
Katakan padaku betapa kau membuatnya kesal. Petik 2. Nanyun Wang sengaja berbicara dengan suara yang sangat keras, bermaksud untuk mengganggu Xuan Wuji. Ini membuat Lin Ming benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia berpikir sejenak, dan kemudian secara singkat merangkum alasannya kepada Nanyun Wang dalam transmisi suara esensi sejati. Jadi itulah yang terjadi. Anda membunuh pecundang kecil Xuan Ji itu. Anda melakukannya dengan baik. Anda membunuh dengan baik. Kerja bagus. Nanyun Wang bertepuk tangan untuk bertepuk tangan. Adapun perilaku menambahkan bahan bakar ke api ini, Lin Ming tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimanapun, Nanyun Wang tidak perlu takut pada Xuan Wuji, tapi dialah yang telah membunuh cicit Xuan Wuji. Xuan Wuji benar-benar akan membunuhnya setiap kali dia punya kesempatan. Saat dia melirik ke arah Xuan Wuji, dia melihat bahwa kulit Xuan Wuji sudah kembali normal, tanpa perbedaan sedikit pun. Tidak hanya dia mengabaikan Nanyun Wang, tapi dia juga mengabaikan Lin Ming. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di hati Lin Ming semakin membebani dirinya. Jika dia tidak salah menebak, maka orang yang meninggalkan mantra yang mendeteksinya adalah Xuan Wuji. Orang tua itu terlalu cerdik dan tidak bisa dimengerti. Lin Ming merasa gelisah dan khawatir untuk mengikutinya. Lin Ming tanpa sadar mundur dari Xuan Wuji. Nanyun Wang memperhatikan ini dan mengeluarkan liontin giok dari cincin spasialnya. Dia terkekeh dan berkata, orang tua ini merasa seperti saya sudah berteman lama dengan Anda untuk waktu yang lama. Saya harus mengatakan bahwa kita sudah cocok bersama. Haha, liontin giok pelindung ini adalah hadiah untukmu. Setelah Anda mengaktifkannya, Anda akan dapat menahan serangan habis-habisan dari seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap kedua. Ini hanya dapat digunakan satu kali, tetapi di saat kritis, dapat digunakan untuk menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Dengan kultivasi penghancuran kehidupan tahap ketiga Nanyun Wang, membuat liontin giok pelindung sama sekali tidak sulit. Meskipun tidak berguna di depan seseorang seperti Xuan Wuji, itu masih bisa menundanya sejenak. Ini adalah waktu yang cukup bagi kepala biara White Brow atau Nanyun Wang untuk membantu. Lin Ming memandang Nanyun Wang dengan heran dan mengambil liontin giok. Terima kasih, senior. Liontin giok ini sangat berguna. Bahkan jika dia tidak menggunakannya kali ini, dia pasti bisa memanfaatkannya di masa depan. Sejak dia datang ke medan perang kuno, perhatian Lin Ming untuk harta yang menyelamatkan nyawa telah meningkat pesat. 3 pil dan simbol pelarian yang diberikan Mu Fengxian kepadanya sebelumnya telah memainkan peran besar dalam menyelamatkan hidupnya. Hehe, orang tua ini menyukaimu, saya melihat hal-hal baik dalam diri Anda. Berkultivasi dengan baik, dan di masa depan cobalah untuk membunuh lebih banyak cucu besar dari bajingan tua Xuan itu. Atau lebih baik lagi, hancurkan seluruh wilayah setan Laut Selatan. Haha. Saat Nanyun Wang senang dengan ejekannya terhadap Xuan Wuji, Lin Ming memutar matanya. Nanyun Wang ini benar-benar ingin memprovokasi Xuan Wuji. Dia mungkin ingin Xuan Wuji menyerang lagi sehingga dia bisa memblokirnya sekali lagi. Berpikir ini, Lin Ming sangat tertekan. Awalnya, Lin Ming berharap untuk mengandalkan ingatan Kaisar Iblis untuk mengambil beberapa peluang keberuntungan yang dilewatkan semua orang. Tapi siapa yang tahu bahwa orang tua penghancur kehidupan ini akan sangat berhati-hati dan benar-benar menemukannya. Lin Ming, bagaimana Anda bisa datang ke istana kekaisaran Dewa Iblis? Suara Mu Fengxian penuh dengan teguran. Kepala biara White Brow dan Nanyun Wang bisa melindungimu untuk saat ini, tapi mereka tidak punya cara untuk terus melindungimu di masa depan. Jika mereka mulai memperjuangkan harta, tidak ada yang akan mempertimbangkan Anda. Saat itu terjadi, Xuan Wuji akan bisa langsung membunuhmu. Bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Juga, apa gunanya datang ke sini?
Akar naga nirvana bukanlah sesuatu yang bisa Anda perjuangkan. Jangankan kau, tapi bahkan aku menyadarinya lebih awal, dan hanya ingin mendapatkan sedikit kesempatan yang mungkin menghampiriku. Petik 2. Mu Fengxian merasa sedikit marah dan juga mual. Penghalang pertahanan di luar pasti sudah ditutup kembali sekarang. Bahkan jika Lin Ming ingin pergi, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Dia tidak punya pilihan sekarang selain mengikuti mereka. Jika dia pergi sendiri maka peluangnya untuk mati bagi Xuan Wuji bahkan lebih tinggi. Lin Ming dengan sedih tersenyum dan memberitahu Mu Fengxian dan Mu Yuhuang tentang masalah pengkhianatan Mu Chihuo dengan transmisi suara esensi sejati. Mu Fengxian terguncang. Apa katamu? Mu Chihuo secara terbuka berkolaborasi dengan Lei Jingtian untuk membunuhmu. Petik 2. Iya. Bagaimana mungkin, apakah Mu Chihuo gila? Hanya untuk sedikit kebencian, dia tidak lagi peduli dengan kultivasinya. Mu Yuhuang menganggap ini tidak bisa dimengerti. Sejak Divine Phoenix Island didirikan 3000 tahun yang lalu, tidak pernah ada kasus di mana seorang tetua dengan nama keluarga Mu mengkhianati sekte tersebut. Mu Fengxian mengerutkan kening, kulitnya berubah beberapa kali. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, pengkhianat jahat Mu Chihuo, rencananya terlalu dalam, dan pengamatannya terlalu tajam. Lin Ming, sebenarnya aku sudah lama memperhatikan tanda api di antara alismu. Apakah Anda mewarisi garis keturunan dari klan Phoenix kuno? Petik 2. Saat Mu Fengxian berbicara, hati Mu Yuhuang bergetar. Sebelum ini, dia juga memperhatikan garis keturunan yang dalam dan kuat di tubuh Lin Ming, tetapi tidak terlalu memikirkannya. Sekarang poin ini dikemukakan oleh Mu Fengxian, dia tiba-tiba tercerahkan. Lin Ming mengangguk, itu adalah garis keturunan klan Phoenix kuno, darah Phoenix kuno. Darah Phoenix kuno. Mu Yuhuang tersentak. Burung Phoenix kuno dan burung Vermilion ada di dua tingkat yang sangat berbeda. Vermilion Bird hanyalah Saint Beast, dan Saint Beast juga dibagi berdasarkan peringkat. Dalam peringkat binatang suci benua tumpahan langit, kebenarannya adalah bahwa Vermilion Bird cukup rendah. Tapi, Phoenix kuno adalah dewa binatang. Bahkan dalam alam dewa, dewa binatang adalah makhluk yang sangat langka. Darah Phoenix kuno sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan garis keturunan Vermilion Bird. Tidak heran jika Mu Chihuo bersedia mempertaruhkan segalanya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan garis keturunan Lin Ming dan juga mencuri 8 lapisan pertama dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, maka bahkan Mu Chihuo mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di masa depan. Ini semua kelalaian saya. Mu Yuhuang menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tidak terlalu percaya pada kontrak noda darah, maka dia tidak akan pernah membiarkan Mu Chihuo masuk ke dunia yang rusak ini, menciptakan kondisi yang baik baginya untuk mengkhianati sekte tersebut. Sekarang istana kekaisaran Dewa Iblis disegel, dia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau, dia hanya bisa terus bergerak maju. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Lin Ming, karena kamu sudah datang ke sini, ikuti di belakangku dan menjauhlah dari Xuan Wuji. Adapun harta karun atau hal-hal seperti itu, jangan terus-menerus memikirkannya, hal-hal itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda peroleh. Bahkan jika Anda memiliki keberuntungan yang menantang surga dan mendapatkan semacam harta karun, itu masih akan diambil oleh orang lain. Petik 2. Lin Ming mengangguk. Dia secara alami memahami kebenaran sederhana seperti itu. Keuntungan terbesarnya sekarang adalah dia ahli dalam arai kuno. Namun, jika dia selalu mengikuti orang tua ini, bahkan jika dia menemukan harta karun itu akan diambil. Bukan hanya itu, tapi di masa depan, jika ada huru-hara brutal untuk harta karun, maka dia juga akan membawa malapetaka ke dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, pikiran Lin Ming dipenuhi kecemasan.
Di akhir grup, semua orang perlahan melewati aula. Pada saat ini, dia mendengar dentuman peng peng peng. Terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang sangat berat mendekati mereka. Semua orang segera berhenti dan melihat ke titik balik koridor. Ekspresi semua orang menjadi suram. Adapun Nanyun, dia memiliki penampilan yang riang. Dia dengan santai menghunus pedang merah tua itu, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Suan Wuji dengan dingin mendengus dan mengulurkan kedua telapak tangannya. Energi hitam mengelilingi tubuhnya, dan momentum di sekitarnya melonjak. Teknik yang dia gunakan adalah seni iblis dunia bawah yang sama dengan yang diciptakan Kaisar Besar Dunia Bawah. Pada saat ini, benda berat itu akhirnya berputar di sekitar koridor. Tingginya lebih dari 10 kaki, dan seluruh tubuhnya terbuat dari logam merah yang tidak diketahui. Bentuknya mirip dengan demon raksasa, dan ia menggenggam palu perang besar di tangannya. Gerakannya tampak sangat lambat. Boneka iblis raksasa. Lin Ming mengingat nama boneka ini. Boneka iblis raksasa ini memiliki kekuatan yang sama dengan Master Inti berputar terlambat. Di bawah hukum penindas dunia ini, boneka ini bahkan akan mampu menekan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama. Tentu saja, di depan Suan Wuji dan Nanyun Wang, tidak banyak sama sekali. Episode ke-487, dengan judul Katak Abu-Abu Beracun, langsung ke dalam alurnya. Saat boneka itu muncul, Nanyun Wang menggeram dan melompat ke atas. Pedang di tangannya menebas, dan cahaya berdarah menyala dengan kaca yang bergema, dan potongan besar dibuka langsung di logam merah dada boneka demon raksasa. Pukulan Nanyun Wang menghujani, dan retakan muncul di tubuh boneka iblis raksasa. Seluruh tubuhnya segera dipotong-potong, dan kemudian jatuh ke lantai, hancur berkeping-keping. Kemudian, Nanyun Wang melambaikan tangannya dan mengambil semua sisa-sisa kecincin spasialnya. Nilai boneka inti bergulir yang terlambat ini bagi sekte bisa dibayangkan. Jika bukan karena Nanyun Wang, maka Mu Fengxian pun akan kesulitan menghadapinya. Setelah boneka iblis raksasa ini, ada dua lagi yang datang. Suan Wuji tidak bersuara. Energi gelap mengalir di sekitar tubuhnya, dan telapak tangannya bersinar dengan cahaya hantu saat dia membanting tangannya ke boneka. Pada saat yang sama, kepala biara White Brow juga mengembangkan stafnya untuk menyerang boneka lainnya. Ketiga boneka iblis raksasa ini dihancurkan dengan bersih oleh ketiga orang ini. Dan semua sisa wayang juga diambil oleh mereka. Tempat bawah tanah yang besar itu panjangnya hampir 100 mil, dan itu adalah jalan yang sangat panjang menuju taman obat. Sepanjang waktu, Lin Ming dengan hati-hati mengikuti di belakang semua orang untuk menjaga jarak dari Suan Wuji. Tapi sepertinya Suan Wuji telah benar-benar melupakan Lin Ming, dan memusatkan semua usahanya untuk membunuh boneka apapun yang mereka lihat, bahkan tidak repot-repot melirik Lin Ming. Saat semua orang berjalan melalui istana kekaisaran, jalan setapak terlihat sama. Meskipun tampak rumit, pada dasarnya itu adalah tata letak percabangan yang dirancang dengan baik. Sebenarnya selama seseorang memilih arah dan berjalan ke sana, mereka pada akhirnya akan mencapai tujuan yang sama, jadi tidak ada rasa takut tersesat. Bang! 3 boneka lagi juga dihancurkan oleh 3 master penghancur kehidupan tahap ketiga. Saat ini, sudah ada lebih dari selusin boneka iblis raksasa yang muncul. Tapi jalan ini hanya satu di antara yang tak terhitung jumlahnya di dalam istana kekaisaran Dewa Iblis. Jika jalur ini memiliki begitu banyak boneka, maka mungkin di seluruh istana kekaisaran Dewa Iblis mungkin ada lebih dari 10.000 boneka iblis raksasa. Semua boneka ini memiliki kekuatan yang setara dengan seniman bela diri inti berputar. Di sekte kelas 4, itu sama dengan seorang penatua. Kekuatan tempur 10.000 master inti berputar hanya terdiri dari boneka.
Jika semua seniman bela diri lain di sekte tersebut dihitung juga, maka itu bahkan lebih luar biasa. Untuk memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sebagai tetua, master penghancuran kehidupan sebagai pelindung, dan seniman bela diri inti bergulir sebagai diaken, warisan mendalam dari sekte kelas 6 benar-benar menakutkan. Pada refleksi, orang bisa melihat betapa lebih berkembangnya peradaban seni bela diri di benua langit tumpahan puluhan ribu tahun yang lalu, itu jauh lebih unggul dari saat ini. Ada banyak formasi susunan Realm of the Gods dan bahkan metode kultivasi yang pernah muncul di benua tumpahan langit. Namun, beberapa peristiwa yang tidak diketahui telah terjadi, dan setelah itu, benua tumpahan langit telah menjadi seperti sekarang ini. Yang di depan adalah Lin Ming dengan hati-hati melihat ke pojok atas kepala dan melihat bahwa ada patung katak setinggi 20 kaki. Katak raksasa ini membuka mulutnya, dengan deretan taring ganas yang mengintip dari rahangnya. Lidahnya seperti pedang panjang dan tajam yang terulur, dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu berbintik-bintik gelap. Seluruh tubuhnya tampak seperti gumpalan kecil, dan itu memberikan perasaan yang sangat buas dan berbahaya. Ini adalah Toxic Grave Rock kuno. Lin Ming mengingat detail tentang patung ini dari ingatannya. Sebenarnya, itu bukan patung, tapi boneka mayat yang terbuat dari tubuh katak beracun-beracun yang telah dibunuh. Boneka mayat ini memiliki kekuatan yang setara dengan Master Inti Revolving Extreme, yang juga merupakan kekuatan seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama. Penampilannya tidak berbeda dengan patung, juga tidak dapat dirasakan oleh persepsi seseorang. Sepertinya itu ditempatkan di istana kekaisaran Dewa Iblis sebagai ornamen, tapi sebenarnya itu adalah patung penjaga. Pikiran Lin Ming bergerak dan dia segera memperlambat langkahnya. Tapi Xuan Wuji dan yang lainnya dengan tenang berjalan di tikungan, tidak menyadari bahwa ini adalah katak abu-abu beracun. Xuan Wuji juga memperhatikan patung ini, tetapi hanya melihatnya beberapa saat. Dia menyapu dengan akal sehatnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dengan diam-diam, dia pergi ke tikungan. Namun, saat mereka melewati beberapa kaki dari Toxic Grave Rock, matanya tiba-tiba bersinar. Lidahnya melesat seperti anak panah. Kulit Xuan Wuji segera berubah, dan kabut hitam langsung menyelimuti tubuhnya. Dia membanting dua telapak tangan dan mundur ke belakang. Peng! Lidah seperti panah dipukul oleh telapak tangan Xuan Wuji yang dibungkus esensi sejati. Arah lidah sedikit dibelokkan, dan dengan suara berceceran, lidah itu benar-benar dengan kejam menembus penatua penghancuran kehidupan tahap pertama wilayah iblis Laut Selatan. Meskipun penatua ini memiliki esensi sejati yang melindunginya, lidah itu menembus jantung dan paru-parunya. Perubahan mendadak ini hanya membutuhkan waktu sepersekian detik, membuat semua orang terkejut. Tapi pada saat ini, lidah merah darah itu berubah arah dengan kecepatan yang sulit dilihat dan ditembakkan ke belakang, menembus dantian dari tetua itu. Puh! Darah berteriak. Tetua itu menatap dengan mata lebar ke lidah yang keluar dari perutnya, penglihatannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Selama ini melalui istana kekaisaran Dewa Iblis tidak ada bahaya, jadi dia tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang akan binasa di sini. Hidup atau mati hanya butuh beberapa saat untuk memutuskan. Meskipun budidaya lelaki tua ini telah mencapai tahap pertama penghancuran kehidupan, dia tidak bisa memblokir serangan katak beracun abu-abu sementara ditekan oleh hukum dunia ini. Dengan suara, peng, lidah mundur. Tubuh elder penghancur kehidupan meledak terbuka dalam hujan darah. Lin Ming dengan murung menghela nafas di dalam hatinya dan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali Xuan Wuji tidak terluka. Juga, ada mayat pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan yang bagus di depannya yang akan sia-sia.
Lin Ming tidak percaya sedetik pun bahwa dia akan dapat memberi makan Magic Cube bahwa esensi darah penatua penghancur kehidupan atau bahkan memperbaiki segel minum darah dengan begitu banyak orang di sini. Binatang jahat, mati. Xuan Wuji sangat marah. Tetua yang telah meninggal adalah bagian dari garis keturunan Xuannya. Dia berteriak dan mengambil tombak hitam dari cincin spasial, dan kemudian menusukkannya ke Toxic Grave Rock. Ini juga pertama kalinya Xuan Wuji menggunakan senjata di sini. Ping. Xuan Wuji menuangkan 70 hingga 80% dari esensi aslinya ke dalam serangan ini dan menyerang Toxic Grave Rock. Namun, serangan itu hanya tenggelam sedikit. Wajah Xuan Wuji berkedip karena kejutan gelap. Di belakang Xuan Wuji, kepala biara White Brow juga menyerang. Dia melihat betapa sulitnya penanganan Toxic Grave Rock ini. Kepala biara White Brow menutupi dirinya dengan cahaya keemasan, dan nyanyian Buddha sepertinya terdengar di udara. Sebuah cahaya keemasan menyelimuti tongkat abot White Brow, dan dia menghantamkannya ke Toxic Grave Rock. Teknik Buddha rahasia kuil Zen Agung tampaknya sangat mampu menekan katak beracun abu-abu. Dengan suara ledakan, retakan mulai muncul di bagian belakang Toxic Grave Rock seperti jaring laba-laba. The Toxic Grave Rock tidak memiliki konsep rasa sakit. Ia membuka mulut besarnya dan menyemburkan awan besar gas. Xuan Wuji menderu dingin dan kemudian menjentikkan jarinya. Kilatan petir hitam melesat keluar, dan terdengar suara "cici" yang mendidih saat awan gas ditutupi oleh busur kecil petir dan kemudian terbakar hingga bersih sepenuhnya. Kemudian, tombak Xuan Wuji dan tongkat kepala biara White Brow menghantam tubuh katak beracun abu-abu. Nanyun Wang juga menyerang. Dia mengembangkan pedang merahnya yang tebal juga. Ada serangkaian suara ledakan saat Toxic Grave Rock diserang oleh 3 ahli hebat, itu tidak bisa membela diri sama sekali. Mati. Tombak Xuan Wuji akhirnya menembus mulut katak beracun abu-abu. Mata boneka itu langsung redup, dan tidak lagi bersinar. Meskipun mereka telah memecahkan ancaman katak abu-abu beracun ini, suasananya sangat buruk. Terutama orang tua penghancuran kehidupan tahap pertama, mereka semua memiliki ekspresi yang sangat suram. Ini adalah pertama kalinya seseorang meninggal sejak mereka memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis. Dari orang-orang penghancur kehidupan ini, mana yang bukan keberadaan seperti Tuan yang luar biasa? Mereka hidup lebih dari 1000 tahun. Mereka bisa merobohkan gunung dan mengubah lautan dengan kekuatan mereka, dan juga menerima semua yang mereka inginkan. Secara alami, orang seperti itu akan sangat menghargai hidupnya sendiri. Mereka semua sadar akan situasi mereka sendiri dan tidak berencana memperjuangkan Nirvana Dragon Root. Mereka hanya ingin mengambil beberapa peluang keberuntungan lainnya di jalan. Tetapi, jika kesempatan ini mengorbankan nyawa mereka, maka itu sama sekali tidak sepadan. Mereka baru setengah jalan menuju istana kekaisaran Dewa Iblis. Melawan serangan diam-diam yang kejam dari Toxic Grave Rock, pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap pertama bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Siapa yang tahu apakah mereka akan mengalami nasib yang sama atau tidak saat mereka melanjutkan jalan ini. Xuan Wuji memasukkan jasad tetua ke dalam peti mati. Sisa-sisa Toxic Grave Rock juga diambil olehnya. Saat dia menyapu matanya melewati seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama lainnya, dia mencibir mereka dengan jijik. Dia secara alami tidak peduli jika mereka hidup atau mati. Semua sesepuh wilayah setan Laut Selatan, tetaplah lebih dekat denganku. Saat Xuan Wuji berbicara, dia mengumpulkan semua tetua wilayah iblis Laut Selatan yang tersisa dan perlahan berjalan maju. Adapun seniman bela diri gratis lainnya, mereka berkumpul lebih dekat dengan Nanyun Wang, dan sekte kecil lainnya semuanya dikelompokkan bersama dengan kuil Zen Agung. Sepanjang jalan, seluruh kelompok menjadi semakin berhati-hati. Mereka juga bertemu dengan beberapa katak abu-abu beracun lagi. Namun,
Setelah dipersiapkan kali ini, 3 master hebat menyerang sekaligus untuk melenyapkan Toxic Grave Rocks, dan tidak ada satupun seniman bela diri yang mati lagi. Setelah mereka melewati jalan berbahaya untuk beberapa saat, mereka mulai menaiki tangga. Lin Ming menduga bahwa mereka kurang dari 1.000 kaki dari permukaan tanah. Adapun Taman Obat Kaisar Iblis, mereka mendekatinya. Itu mungkin masih sekitar 10 mil jauhnya. Saat Lin Ming menyadari hal ini, dia merasakan 100 emosi melewati hatinya. Akar naga nirvana hampir di depannya, tetapi peluangnya untuk mendapatkannya hampir nol. Setelah mereka berjalan dalam jarak lain, platform batu rendah muncul di depan semua orang. Platform batu ini bertuliskan garis-garis samar. Garis-garis ini tampak luar biasa, mereka jelas rune. Saat Xuan Wuji berjalan melewati platform batu, entah sengaja atau tidak sengaja dia menghentikan langkahnya dan menyapu akal sehatnya melalui platform batu seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Ini diperhatikan oleh semua orang tua lainnya. Nanyun Wang tersenyum dengan hehe dan berkata, "Apa itu saudara Xuan, apakah kamu tertarik dengan susunan kuno ini?" Nanyun Wang tahu bahwa platform batu ini adalah semacam susunan kuno. Adapun arai kuno macam apa itu, dia sama sekali tidak mengerti. Xuan Wuji dengan dingin berteriak dan berkata, "Dan apa bedanya bagimu jika lelaki tua ini tertarik pada susunan kuno ini atau tidak tertarik pada susunan kuno ini? Apapun yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Anda." Petik 2. Saat Xuan Wuji selesai berbicara, dia menarik persepsinya dan pergi. Adapun Nanyun Wang, dia menyeringai dan melakukan beberapa putaran di sekitar platform batu untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu. Namun, dia tidak memiliki pemahaman sama sekali tentang rune kompleks yang diukir pada susunan kuno ini. Orang tua lainnya juga melakukan hal yang sama. Hanya Lin Ming yang matanya berkedip saat melihat arai kuno ini. Dia bisa menebak dengan samar apa yang Xuan Wuji coba lakukan. Sedikit senyum mulai mekar di bibir Lin Ming. Jika dia memiliki kesempatan untuk menghancurkan Xuan Wuji, dia tentu tidak akan melewatkannya. Episode ke-488, dengan judul Membuka Taman Pengobatan Kaisar Iblis. Langsung ke dalam alurnya. Pembangkit listrik penghancur kehidupan ini secara bertahap berkumpul bersama di sekitar platform batu. Beberapa dari mereka menggunakan persepsi mereka untuk menyelidiki platform batu, dan bahkan ada beberapa yang menggunakan tangan mereka untuk memeriksanya, berharap mereka dapat memicu semacam peralihan ke ruang rahasia atau kesempatan keberuntungan lainnya. Bahkan ada beberapa yang menduga formasi susunan ini terkait dengan Taman Obat Kaisar Iblis. Namun, tidak peduli apa yang mereka lakukan, formasi susunan platform batu tidak memberikan tanggapan. Mereka yang melihat tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melirik Xuan Wuji. Namun, mereka melihat bahwa Xuan Wuji sudah menarik akal sehatnya dan melewati koridor seolah-olah dia tidak berniat tinggal di sini. Orang-orang ini merenungkan platform batu ini sedikit lebih lama dan akhirnya menyerah. Mungkin Xuan Wuji benar-benar hanya ingin tahu tentang platform batu ini, dan tidak ada yang istimewa darinya. Bagaimanapun, yang terbaik adalah mereka tetap bersama dengan Xuan Wuji karena takut mereka akan melewatkan taman obat. Berpikir seperti ini, beberapa orang tua penghancuran kehidupan tahap kedua pertama pergi. Tapi saat ini, Lin Ming menyentuh platform batu, tangannya menutupi rune di atasnya. Banyak master penghancur kehidupan ini terus-menerus menyentuhnya untuk merasakan sesuatu, jadi tindakan kecil semacam ini tidak menimbulkan kecurigaan siapapun. Lin Ming jelas menyadari bahwa platform batu ini sebenarnya adalah rangkaian transmisi kuno. Istana Kekaisaran Dewa Iblis menempati berbagai tanah yang panjangnya lebih dari 100 mil dan lebar. Ada jalan setapak yang tak terhitung jumlahnya di dalam, dan mencoba untuk pergi dari dalam sangat merepotkan. Oleh karena itu,
Di dalam istana kekaisaran Dewa Iblis, ada 4 atau 5 titik larik transmisi seperti ini. Lin Ming ingat 2 dari titik larik transmisi ini, dan salah satu yang dia ingat adalah yang ini. Xuan Wuji kemungkinan besar tahu tentang susunan transmisi ini dari surat Kaisar Iblis. Sangat mungkin dia bahkan tahu cara mengaktifkan susunan transmisi ini. Alasan dia menyelidiki RI ini beberapa saat yang lalu sepertinya untuk menentukan apakah dia akan bisa menggunakannya atau tidak. Dia berpikir untuk menggunakan susunan transmisi ini untuk pergi sendiri setelah perburuan harta karun selesai. Petik 1. Setelah semua orang menerobos penghalang pertahanan istana Dewa Iblis dan masuk, penghalang pertahanan itu mampu memperbaiki dirinya sendiri, sepenuhnya menyegel semua orang di dalamnya. Jika ada yang ingin pergi, mereka harus menghabiskan 4 atau 5 hari lagi untuk menerobos penghalang lagi. Selain itu, dengan bolak-balik di dalam istana kekaisaran Dewa Iblis, mungkin butuh 7 atau 8 hari lebih lama. Jika Xuan Wuji mengambil harta karun itu, dia akan dapat menggunakan susunan transmisi ini untuk pergi. Adapun orang lain, mereka akan terdampar di dalam istana kekaisaran Dewa Iblis, tidak dapat bersaing untuk harta yang dia miliki. Ini adalah rencana yang dipikirkan dengan sangat baik. Memikirkan hal ini, bibir Lin Ming melengkung dengan sedikit seringai iblis. Setelah memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis, tidak ada yang berjalan baik untuknya. Adapun untuk mendapatkan akar naga nirwana, harapan untuk itu cukup tipis untuk mengirim seseorang ke dalam keputusasaan. Lin Ming tidak lagi memiliki ide untuk mendapatkan kesempatan beruntung. Sebaliknya, akan cukup baik jika dia bisa merusak hari Xuan Wuji. Dengan bantuan ingatan Kaisar Iblis serta pemahaman yang dia miliki tentang formasi susunan kuno, Lin Ming dengan cepat memahami struktur susunan transmisi ini dan juga urutan simbol susunan spesifik. Untuk memulainya, di dalam istana kekaisaran, setiap larik transmisi memiliki seperangkat simbol larik tertentu yang perlu dipesan agar susunan transmisi dapat dimulai. Jika simbol RI tidak berurutan, maka RI transmisi tidak akan aktif. Lin Ming tampak seolah-olah dia tanpa tujuan meraba-raba dengan RI kuno, tetapi kedua tangannya sebenarnya berulang kali menggosok deretan 3 simbol, diam-diam mengubah urutannya. Satu-satunya cara Xuan Wuji dapat menguraikan tatanan baru simbol larik ini adalah jika dia sama terampilnya dalam konsep susunan transmisi kuno seperti Lin Ming. Aku tidak tahu kapan, tapi jika Xuan Wuji benar-benar berencana menggunakan susunan transmisi ini untuk pergi, aku ingin tahu ekspresi macam apa yang akan dia miliki. Memikirkan hal ini, hati Lin Ming menggelegak karena antisipasi. Setelah memodifikasi beberapa simbol RI, Lin Ming dengan tenang menarik tangannya ke belakang punggungnya. Bahkan Mu Yu Huang, yang berdiri di dekat Lin Ming, tidak mencurigai apapun saat melihat Lin Ming menyentuh platform batu. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Lupakan Lin Ming, platform batu ini bukanlah platform biasa. Bahkan jika ada semacam peluang keberuntungan yang tersegel di dalamnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita mulai hanya dengan menyentuhnya. Ayo jalan." Petik 2. Ya, Tuan Leluhur. Lin Ming dengan santai berkata saat dia mengikuti Mu Yu Huang pergi. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sulit untuk bergerak maju. Semua orang juga menjadi semakin berhati-hati. Selain boneka toksik Grey Frog yang berbahaya itu, ada juga banyak labirin dan jebakan yang mematikan. Ketika mereka tiba di koridor, proyektil abu-abu melesat keluar. Nanyun Wang berhasil mengelak, tapi langsung menembus dada seorang lelaki tua di belakangnya. Segera, lubang besar seukuran kepala pria muncul di dadanya, dan bau hangus memenuhi udara. Bahkan tanpa kesempatan untuk berbicara, lelaki tua itu langsung mati di tempat. Saat semua orang melihat ini, suasananya menjadi lebih suram. Lin Ming juga menghirup udara dingin.
Dia tahu bahwa ada jebakan di bagian istana kekaisaran ini, tapi dia tidak tahu pasti tentang kebanyakan jebakan itu. Jika dia memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis sendirian, maka dia pasti sudah mati di sini. Pada saat ini, mereka hanya berjarak beberapa mil dari Taman Obat Kaisar Iblis. Semakin dekat mereka, semakin lambat langkah mereka. Xuan Wuji, Ebet Whitebrow, dan Nanyun Wang memimpin jalan, melepaskan semua indera mereka dan menjaga kewaspadaan mereka pada level tertinggi. Akhirnya, kelompok itu dengan ragu-ragu melewati aula terakhir. Mereka sampai di tangga yang agak redup dan setelah melewati sudut lain, mereka menemukan gerbang batu besar. Gerbang batu setinggi 100 kaki dan tampak sangat berat dan tebal. Di atas gerbang batu, ada mata besar yang diukir di atasnya. Di sekitar mata, ada banyak pola berbentuk api yang tersebar. Ini tampak seperti totem yang sangat aneh dan misterius. Saat kepala biara Whitebrow dan Nanyun Wang melihat gerbang batu ini, mereka berkumpul di sebelah Xuan Wuji. Mata Xuan Wuji bersinar dengan cahaya yang tajam, tetapi dia mempertahankan penampilannya yang tenang dan terkumpul. Perlahan, dia berjalan ke gerbang batu. Menurut surat Kaisar Iblis, di balik gerbang batu ini ada Taman Obat Kaisar Iblis. Setelah menuangkan begitu banyak usaha dan membayar harga yang mahal, dia akhirnya berhasil sampai ke Taman Obat Kaisar Iblis. Pada saat ini, bahkan Xuan Wuji yang tenang tidak bisa membantu tetapi khawatir tentang apa yang akan terjadi. Mengenai mantra dan jebakan yang dipasang di Taman Obat Kaisar Iblis, slip giok Kaisar Iblis tidak mencatat cukup detail. Hanya perkiraan jenis mantra yang dijelaskan pada slip giok, tanpa detail atau penjelasan yang tepat. Bukan hanya itu, tapi deskripsi formasi Arai menggunakan terminologi dari puluhan ribu tahun yang lalu, dan mereka tidak banyak berhubungan dengan pemahaman Xuan Wuji saat ini tentang formasi Arai. Dia sama sekali tidak bisa memahami Arai kompleks yang ada di dalamnya. Beberapa tahun terakhir ini, Xuan Wuji telah mengerahkan semua usahanya dan mengumpulkan segala macam hal bersama dalam tambalan ide yang tipis. Dia telah membaca semua jenis teks kuno, namun dia hanya menemukan satu cara yang layak untuk hampir menerobos formasi Arai di dalamnya. Tetapi dia tidak tahu apakah metode ini akan berhasil atau tidak. Xuan Wuji menarik napas dalam-dalam, dan mendorong gerbang batu. Tidak ada mantra di gerbang batu ini, semuanya akan berlokasi di dalam taman obat. Dengan suara gemuruh, gerbang batu setinggi 100 kaki itu terbuka. Saat gerbang batu terbuka, pandangan semua orang tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya, seolah-olah matahari terbit yang menyilaukan telah terbit di dalam koridor yang gelap. Saat semua orang melihat pemandangan di depan mereka, mereka tercengang. Di balik pintu gerbang batu, tidak ada jalur batu biru jernih, tidak ada platform batu, tidak ada boneka perangkap. Sebaliknya, itu adalah tanah padang rumput dan hutan seperti peri yang sepertinya datang dari mimpi. Dan yang paling aneh dari semuanya adalah bahwa padang rumput ini terbungkus salju putih yang berterbangan, seolah-olah selimut sutra putih telah jatuh di atas tanah. Dalam cuaca dingin ini, lapisan es yang indah memenuhi dunia, itu sangat indah. Dan di tengah padang rumput ini, ada sungai yang berkelok-kelok. Sungai ini tidak membeku, tetapi masih mengeluarkan energi dingin. Sungai dingin di negeri ajaib bersalju ini luar biasa dan sulit bagi seseorang untuk segera menerima bahwa itu akan muncul di istana besar ini. Sulit untuk menerima perbedaan visual yang begitu kuat. Xuan Wuji adalah orang pertama yang melangkah ke dunia bersalju ini. Orang tua penghancur kehidupan lainnya di belakangnya ragu-ragu, dan kemudian mulai mengikutinya. Saat Lin Ming melihat gambar Taman Obat Kaisar Iblis ini, dia tidak terlalu terkejut. Dia memiliki beberapa ingatan samar tentang ini dari ingatan Kaisar Iblis. Setelah memasuki negeri ajaib yang membeku ini, Lin Ming segera merasakan hawa dingin yang menggigit di udara.
Kaisar Iblis telah menanam akar naga nirvana di kebun obatnya, dan akar naga nirvana adalah harta karun atribut dingin. Jika dia benar, maka setelah akar naga nirvana ditanam di sini, ia mulai mengumpulkan energi dingin di sekitarnya secara alami, menyebabkan miniatur dunia es ini. Rasa dingin ini sepertinya bisa menembus tulangnya. Itu tidak banyak untuk orang-orang tua penghancuran kehidupan ini, tetapi Lin Ming tidak punya pilihan selain memutar esensi sejatinya untuk melindungi tubuhnya. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa mencegah udara dingin memasuki tubuhnya. Pada saat ini, Lin Ming merasakan arus hangat memasuki tubuhnya. Saat dia berbalik untuk melihat, dia melihat bahwa Mu Yu Huang sedang menyuntikkan esensi sejati atribut api ke dalam dirinya. Lin Ming, tetaplah di belakangku. Begitu kita memasuki taman obat, jangan terlalu dekat untuk menghindari gelombang kejut esensi sejati dari pertempuran yang mungkin terjadi. Petik 2. Saya mengerti. Lin Ming mengangguk saat dia merasakan kekhawatiran Mu Yu Huang terhadapnya. Dia juga sangat sadar bahwa jika orang tua penghancur kehidupan ini benar-benar memutuskan untuk bertarung satu sama lain, maka gelombang kejut esensi sejati saja akan dapat membunuhnya. Kebun obat Kaisar Iblis berukuran sekitar 20 hingga 30 mil persegi. Area di mana akar naga nirwana ditanam berada di area inti kecil di tengah-tengah taman obat, di mana denyut spiritual dari tanah ini berada. Adapun di tempat lain, itu hanyalah tanah spiritual biasa. Saat semua orang berjalan sedikit, Patriark klan naga banjir hitam tiba-tiba menangis. Dia segera bergerak, terbang ratusan kaki jauhnya. Anggrek biru, benar-benar Azure Orchids. Petik 2. Di depan Patriark klan naga banjir hitam, ada sekelompok bunga biru keunguan. Bunganya terbungkus es tebal dan tampak biasa-biasa saja. Haha, betapa beruntungnya. Patriark klan naga banjir hitam dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk mengambil sekelompok anggrek azure ini, menempatkannya ke dalam cincin spiritualnya. Azure Orchids adalah bahan untuk obat-obatan kuno, dan sangat sulit ditemukan. Klan naga banjir hitam kebetulan memiliki formula obat yang menggunakan anggrek azure, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menemukannya secara tak terduga di sini. Saat Xuan Wuji melihat Patriark klan naga banjir hitam mengumpulkan bunga anggrek azure, dia tidak mengatakan apa-apa. Dibandingkan dengan akar naga nirvana, anggrek azure kecil-kecil ini bukanlah apa-apa. Dengan harta berharga yang menunggunya, dia tentu saja tidak tertarik bertarung dengan Patriark klan naga banjir hitam untuk hal-hal kecil seperti itu. Namun, tidak ada yang membayangkan bahwa Azure Orchids hanyalah permulaan. Selanjutnya, berbagai macam tanaman muncul. Dan bagi kebanyakan dari mereka, nilainya tidak kalah dari Azure Orchids. Rumput roh biru tingkat bumi kelas menengah. Buah meleleh esensi 3000 tahun. Teh jernih berkabut tingkat menengah. Saat kelompok itu melanjutkan perjalanan, mereka terus-menerus melihat segala macam obat-obatan yang berharga. Tanah ini telah ada selama puluhan ribu tahun tanpa seorang pun menginjakkan kaki di dalamnya. Jumlah tanaman obat yang tumbuh di sini terlalu banyak. Episode ke-489, dengan judul Dua Akar Spiritual. Langsung ke dalam alurnya. Jika seseorang bisa mendapatkan tanaman obat tingkat tanah tingkat menengah hanya dengan berjalan menyusuri jalur kebun obat, maka nilai dari tanaman obat di bagian paling inti dari taman bisa dibayangkan. Sepanjang jalan, Lin Ming juga mengambil dua obat berharga berusia 2000 tahun. Meskipun mereka bukan ramuan obat top, mereka masih lebih dari cukup untuk diperdagangkan dengan 1000 hingga 2000 batu esensi sejati kelas menengah. Haha, perjalanan ini akhirnya tidak sia-sia. Di dalam kelompok orang tua penghancuran kehidupan tahap pertama menghela nafas. Dia adalah penatua tertinggi dari Gunung Lonceng Emas 5 Elemen, tetapi di antara semua kekuatan ini,
sekte kelas 4 menengahnya hanya dianggap sebagai sekte kecil. Akhirnya kami panen. Saya juga berpikir bahwa perjalanan ini mungkin tidak membuahkan hasil. Petik 2. Semua master penghancuran kehidupan tahap pertama saat ini yang hadir menyadari satu-satunya alasan mereka bisa mendapatkan ramuan ini adalah karena ada akar naga nirvana yang jauh lebih penting di tengah. Tapi meski begitu, mereka tetap puas. Bunga es berkabut, ramuan obat langkah tanah bermutu tinggi. Saat Lin Ming memetik obat berumur 1000 tahun, dia memilah-milah dedaunan ketika dia menemukan ramuan obat tingkat tinggi dari tanah. Tanaman semacam ini sangat langka bahkan jika ditempatkan di dalam sekte kelas 5. Bunga es berkabut adalah bahan surgawi dengan atribut es yang diimpikan oleh seniman bela diri. Itu tidak banyak berguna bagi Lin Ming sendiri, tapi bisa digunakan untuk menukar dengan atribut api atau bahan atribut petir dengan nilai yang sama. Harus diketahui bahwa seringkali ada banyak jenis sumber daya yang tidak dapat dibeli hanya dengan batu esensi sejati. Pembangkit tenaga listrik sering memiliki sedikit kebutuhan akan batu esensi sejati. Saat ini, mereka hanya akan menukar material dengan material. Pada saat-saat ini, bunga es berkabut tingkat tinggi di bumi akan dapat memainkan peran yang hebat. Karena semua orang sibuk mencari jamu, mereka tersebar. Lin Ming melihat untuk melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, dan mulai diam-diam menempatkan bunga es berkabut di cincin spasialnya. Pada saat ini, nyanyian Buddha yang merdu terdengar di belakang Lin Ming. Amitabha, Tuan Kecil, dapatkah biksu tua ini melihat materi yang ada di tangan Anda? Setelah Lin Ming mendengar nyanyian Buddha ini, wajahnya tiba-tiba menjadi agak jelek. Si tua bangka ini, matanya cukup tajam. Bahkan ketika Lin Ming mengutuk dalam hatinya, dia secara alami tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Lin Ming mengulurkan tangannya, memperlihatkan bunga es berkabut yang jernih di tengah telapak tangannya. Bunga es berkabut berusia 3000 tahun, harta karun tingkat tinggi di bumi. Jika biksu tua ini tidak salah, maka adik laki-laki adalah seniman bela diri dengan atribut api. Bunga es berkabut ini tidak akan banyak berguna bagi adik kecil. Saya takut itu, biksu tua itu berkata dengan nada simpatik. Biksu ini adalah master penghancuran kehidupan tahap kedua dari kuil Zen Agung. Lin Ming sama sekali bukan tandingannya. Tidak banyak gunanya. Lin Ming ingin mengutuk dengan keras. Untuk siapa obat jenis ini tidak berguna. Belum lagi fraksi Luan Biru dari Pulau Phoenix Ilahi juga mengembangkan teknik atribut es. Dia lebih suka mengambil ini dan memberikannya kepada Mu Bingyun. Lin Ming baru saja akan mengatakan bahwa itu berguna baginya, tetapi biksu tua itu bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sebelum berkata, biksu tua ini kebetulan berlatih teknik Cold Ice Palm. Bunga es berkabut juga bisa dianggap sebagai peristiwa kebetulan bagi biksu tua ini. Teman kecil, bagaimana dengan ini, biksu tua ini? Juga memiliki 3 rerumputan spiritual tingkat menengah di sini, 2 di antaranya adalah atribut api. Bagaimana kalau saya menukarnya dengan Anda untuk bunga es berkabut? Petik 2. Saat biksu tua itu berbicara, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya ada 3 rumput spiritual langkah tanah kelas menengah yang baru saja dia petik. Brengsek. Lin Ming mengutuk dalam hatinya saat dia melihat rumput spiritual ini di tangan biksu tua yang keriput ini. Ini hanyalah tamparan di wajah. Nilai total gabungan dari ketiga rumput spiritual ini kurang dari setengah dari bunga es berkabut di tangannya. Rerumputan spiritual tingkat tanah kelas menengah biasanya dapat dibeli dengan batu esensi sejati. Tetapi rumput spiritual tingkat tinggi di tanah sering harus ditukar dengan harta karun lainnya, itu tidak bisa dibeli. Adik kecil, bagaimana dengan itu? Biksu tua itu masih tersenyum, tapi agak dipaksakan. Lin Ming menahan dorongan untuk meninju wajah biksu tua itu.
Dia tahu bahwa Mu Fengxian dan kuil Zen Agung telah mencapai pengaturan sebelumnya bahwa setiap harta akan diberikan kepada mereka dengan imbalan perlindungan. Dalam arti tertentu, alasan Lin Ming dapat dengan aman datang ke sini adalah karena pencegahan yang dikenal sebagai kuil Zen Agung. Tanpa kepala biara White Brow yang membelanya, Nanyun Wang tidak akan membantunya menahan Xuan Wuji. Mu Fengxian dan Mu Yuhuang juga tidak akan bisa datang ke sini. Lin Ming, berikan padanya. Saat kami kembali, guru akan memberi Anda kompensasi. Pada saat ini, transmisi suara esensi sejati Mu Yuhuang terdengar di telinganya. Dia takut Lin Ming akan dirasuki oleh impulsif masa muda, dan tidak akan bisa menelan kehilangan ini. Lin Ming menjawab, guru tidak perlu khawatir. Murid ini juga memahami bahwa kuil Zen Agung tidak akan melindungi kita dengan sia-sia. Biksu senior ini juga mengeluarkan 3 jamu yang berharga, jadi itu tidak dianggap terlalu berlebihan. Petik 2. Lin Ming menekan rasa sakit di hatinya untuk menghancurkan biksu tua terkutuk ini, dan kemudian menyerahkan bunga es berkabut. Biksu tua itu langsung gembira, haha, terima kasih teman kecil. Biksu tua ini hanya bisa dianggap menabur karma dengan teman kecil ini. Jika kita bertemu di lain hari, maka biksu tua ini juga bisa memberi sedikit keberuntungan pada teman kecilnya. Amitabha, pujian, pujian. Petik 2. Mendengar biksu tua yang cerdik ini masih melantunkan mantra Buddha, Lin Ming tidak bisa berkata-kata. Kulit biksu tua ini terlalu tebal. Aku akan menganggap ini sebagai memberi makan anjing. Baik atau buruk, saya masih memperoleh penemuan besar dari 5 rumput spiritual langkah tanah tingkat menengah. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan akar naga nirwana, saya tidak datang ke sini dengan sia-sia. Jika bukan karena para beku ini membantu kami, maka tidak mungkin saya bisa mendapatkan 5 tumbuhan obat tingkat menengah bumi ini. Lin Ming memikirkan alasan ini, menerima takdirnya. Meskipun tanah spiritual ini tidak kecil, tanaman obat sebagian besar didistribusikan di sepanjang tepi sungai. Ketika seseorang melihat lebih jauh dari sungai, tidak ada tanaman obat. Saat mereka melanjutkan, tidak terlalu banyak hal untuk dipilih. Paling banyak, setiap orang dapat menemukan 7 atau 8 tumbuhan. Pada dasarnya, mereka yang menemukan mereka pertama kali menyimpannya. Mereka yang lebih kuat memiliki persepsi yang lebih kuat, dan secara alami dapat menemukan lebih banyak tumbuhan. Saat kelompok itu berbaris beberapa mil ke depan, semua seniman bela diri yang telah mencari jamu secara bertahap berhenti. Saat ini, di depan mereka ada penghalang biru muda. Penghalang biru ini sepertinya berputar dan menggeliat, dan cahaya di dalamnya tampak terdistorsi, tidak jelas apa yang terjadi di dalam. Meskipun seseorang tidak dapat melihat dengan jelas ke dalam, hampir semua orang dapat menebak apa yang ada di balik penghalang biru itu. Ini adalah inti dari Taman Pengobatan Kaisar Iblis, lokasi akar naga nirvana. Semua seniman bela diri, terutama para master penghancur kehidupan tahap kedua dan ketiga yang memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkannya, merasakan napas mereka menjadi lebih cepat. Tapi saat ini, tidak ada yang pindah. Saat mereka melihat penghalang biru di depan mereka, mereka menyadari bahwa akar naga nirvana ini tidak akan mudah didapat. Bahkan ada kemungkinan mereka akan kembali tanpa apa-apa. Semua orang dengan hati-hati mengambil beberapa langkah ke depan. Meskipun cahaya terdistorsi di balik penghalang biru ini, samar-samar orang masih bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Area inti dari Taman Obat Kaisar Iblis sangat kecil, dan tidak dipenuhi dengan tanaman obat seperti yang dibayangkan semua orang. Justru sebaliknya, di dalam penghalang, tanah benar-benar tandus kecuali 2 tanaman spiritual. Tumbuhan ini meliuk-liuk seperti ginseng, akarnya berkelok-kelok di mana-mana. Kedua akar naga nirwana ini tidak jauh dari satu sama lain, dan akarnya bahkan kusut di beberapa daerah.
Meskipun ada penghalang pertahanan di antara mereka, semua orang bisa dengan jelas merasakan energi kuno es yang berasal dari dua akar naga nirvana ini. Seolah-olah orang bisa melihat berlalunya waktu puluhan ribu tahun, pikiran mereka langsung berhenti. Itu benar-benar akar naga nirvana. Pikiran Lin Ming bergerak. Kedua akar naga nirvana ini tampak persis sama seperti pada gambar dari teks kecil yang diperoleh Lin Ming dari membunuh pembangkit tenaga inti revolving. Tidak mungkin dia salah. Akar naga nirvana ini benar-benar salah satu obat paling luar biasa di dunia. Menurut akal sehat, inti pusat dari taman pengobatan Kaisar Iblis ini adalah tempat mata denyut spiritual seharusnya berada. Jadi energi asal langit dan bumi di sini seharusnya menjadi yang terkaya. Seharusnya ada banyak jenis tanaman lain yang tumbuh di sini, tetapi sebenarnya tidak. Sebaliknya, mereka semua berada di tepi luar. Ini kemungkinan besar karena akar naga nirwana terlalu sombong dan kejam, itu benar-benar menempati semua energi asal langit dan bumi di daerah ini, menyebabkan semua tumbuhan spiritual lainnya di sini mati lebih awal. Mereka tidak bisa tumbuh di sini. Petik 1. Lin Ming dengan cepat mengerti mengapa inti dari taman obat itu sepi. Di alam dewa, pil tempering marrow yang terbuat dari akar naga nirvana sangat luar biasa. Saat Nanyun Wang dan kepala biara White Brow melihat akar naga nirvana, mereka berkumpul ke Xuan Wuji. Xuan Wuji menarik napas dalam-dalam, merasa sulit untuk tetap diam. Dia sudah berada di tahap ketiga penghancuran kehidupan. Jika dia melewati penghancuran kehidupan beberapa kali lagi, ada kemungkinan dia bisa masuk ke alam laut ilahi dan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar legendaris. Dia bisa hidup selama 10.000 tahun, dan memerintah seluruh wilayah horizon selatan. Dia akan mampu membangun tanah suci sendiri dan meninggalkan nama yang akan diwariskan selama ratusan demi ratusan generasi. Di masa depan, dia bahkan bisa terbang ke alam para dewa dan meraih alam seni bela diri yang lebih tinggi. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat membayangkan ini? Pembangkit listrik penghancur kehidupan mana yang tidak ingin melewati gerbang kematian lebih awal, dan mencapai alam laut ilahi yang hampir maha kuasa yang dikagumi oleh semua. Untuk akar naga nirvana ini, dia telah mempersiapkan terlalu banyak, jika dia gagal pada langkah terakhir ini, dan semuanya akan berantakan. Pencuri tua Xuan, cepatlah pergi. Nanyun Wang berkata sambil berdiri di sana, lengannya disilangkan di belakang punggungnya. Kami akan mendistribusikan sesuai pengaturan kami sebelumnya. Jika Anda tidak membuka penghalang, maka Anda juga bisa melepaskan ide untuk pergi. Dari sini, petik 2. Kulit Xuan Wuji tenggelam. Dia dengan dingin berkata, beri aku semua yang telah kita sepakati sebelumnya. Bahkan kamu tidak tahu apakah kamu bisa membuka penghalang ini atau tidak. Jadi bagaimana jika Anda tidak bisa? Bisakah saya juga mendapatkan kembali hal-hal yang telah saya berikan? Kedua tangan Nanyun Wang masih berada di belakang punggungnya, dia tidak berniat mencabutnya. Untuk membuka medan perang kuno ini, kamu telah melihat dirimu sendiri berapa harga yang telah kubayar. Apakah saya dapat membuka formasi arai ini atau tidak? Semuanya akan tergantung pada kehendak langit, dan saya harus pasrah pada apapun yang terjadi. Orang tua ini akan melakukan segala kemungkinan untuk membukanya, tetapi begitu saya melakukannya, bagaimana saya masih bisa percaya bahwa Anda akan menepati janji yang Anda buat sebelumnya? Haruskah saya mengandalkan sesuatu yang konyol seperti sumpah pada apa yang disebut jantung seni bela diri Anda? Petik 2. Setelah diejek secara terbuka oleh Xuan Wuji, niat membunuh melintas di wajah Nanyun Wang. Namun, dia menekannya dan menukar transmisi suara esensi sejati dengan abot White Brow. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan cincin spasial. Abot White Brow juga mengeluarkan cincin spasial. Keduanya melemparkan cincin spasial ke Xuan Wuji.
Suan Wuji tidak secara langsung menggunakan tangannya untuk menerima cincin spasial. Dia membungkus esensi sejati di sekitar dua cincin spasial dan dengan hati-hati menerimanya. Melihat Suan Wuji sangat berhati-hati, Nanyun Wang tertawa dan berkata, "Pencuri tua Suan, kamu benar-benar pengecut. Apa menurutmu lelaki tua ini mengacaukan cincin spasial?" Petik 2. Lebih baik aman daripada menyesal. Orang tua ini tidak ingin tertipu pada langkah terakhir. Setelah diejek oleh Nanyun Wang, tidak ada perubahan pada corak Suan Wuji. Setelah dia memastikan bahwa tidak ada masalah dengan cincin spiritual, dia menenggelamkan akal ilahi ke dalam cincin dan menyapu mereka, menerimanya dengan kepuasan. Episode ke-490, dengan judul Suan Wuji menghancurkan arai. Langsung ke dalam alurnya. Jelas, Suan Wuji, Nanyun Wang, dan Kepala Biara White Brow telah mencapai kesepakatan sebelumnya. Selama pembukaan Istana Kekaisaran Dewa Iblis ini, Suan Wuji memiliki peran terbesar. Tanpa dia, tidak ada dari mereka yang bisa membuka arai. Dapat juga dimengerti bahwa Kepala Biara White Brow dan Nanyun Wang harus membayar sejumlah harga yang masih dalam batas mereka. Selama waktu ini, pencarian tanaman obat di tepi sungai sebagian besar telah selesai. Pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap pertama juga mengelilingi arai untuk menonton adegan itu. Meskipun harapan mereka untuk mendapatkan akar naga nirwana sangat tipis, dan kebanyakan dari mereka berpikir bahwa itu tidak mungkin, mereka masih harus mendukung mereka yang ada di pihak mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa makan dagingnya, mereka mungkin bisa minum sup. Suan Wuji berdiri di depan mantra pertahanan Taman Obat Kaisar Iblis, merenung sejenak. Dia berulang kali membandingkan mantra pertahanan di sini di Taman Obat dengan deskripsi di surat Kaisar Iblis, dan kemudian mengeluarkan serangkaian bendera dari cincin spasialnya. Setiap kali dia berjalan 4 atau 5 langkah, dia akan meletakkan sebuah bendera. Segera, ada garis 36 bendera arai di sekitar formasi arai. Saat Lin Ming melihat bendera arai ini, dia menghela nafas pujian. 36 bendera langit kutub ini digunakan terutama untuk menerobos formasi susunan pertahanan musuh. Bukan hanya itu, tapi mereka sangat berharga. Tapi Polar Skyflux hanya digunakan untuk menghancurkan formasi arai, bukan untuk membukanya. Jika seseorang mengatakan bahwa formasi arai adalah kunci, maka menerobos formasi arai hanya membuka kunci. Adapun untuk membukanya, itu hanya akan mengambil kunci dan memutarnya. Secara alami, upaya yang diperlukan untuk membuka formasi arai jauh lebih sedikit daripada menghancurkannya. Formasi susunan yang ditinggalkan Kaisar Iblis di taman obatnya hanya memiliki fungsi pelindung. Secara alami, akan ada metode untuk membukanya. Jika seseorang mengikuti metode ini, arai akan dengan mudah terbuka. Namun, ingin menerobos dengan paksa akan sulit. Formasi susunan kuno semacam ini sangat kompleks dan unik, ada banyak gerakan kaki yang dilakukan untuk membuatnya. Belum lagi Suan Wuji yang tidak mengerti, tetapi bahkan jika leluhur Qian datang, yang juga memiliki sedikit pemahaman tentang formasi arai kuno, dia hanya akan bisa berdiri diam dan menatap tanpa mengetahui satu cara pun untuk membuka formasi arai. Bagaimana formasi arai penting dari sekte kelas 6 bisa dengan mudah dihancurkan? Dibandingkan dengan formasi susunan di taman obat ini, pelindung yang melindungi seluruh istana mencakup panjang beberapa ratus mil, jadi itu jauh lebih rapuh. Formasi susunan taman obat ini hanya menutupi radius beberapa lusin kaki. Secara alami, itu jauh lebih keras dan lebih kuat. Jika bukan karena Suan Wuji memiliki surat dari Kaisar Iblis, sangat mustahil baginya untuk berpikir menerobos. Lin Ming memperhatikan saat Suan Wuji meletakkan bendera dan membandingkan formasi dengan ingatan Kaisar Iblis. Dia menggabungkannya dengan pemahamannya tentang formasi susunan kuno,
dan mulai memikirkan tentang bagaimana membuka susunan kuno ini. Sebenarnya, susunan pertahanan kuno ini dibagi menjadi lapisan utara dan selatan, dan masing-masing menutupi akar naga nirvana. Metode untuk membuka formasi arai utara dan selatan berbeda. Tetapi bagi Lin Ming, ini bukan masalah. Dia yakin bahwa dengan waktu yang cukup, dia akan dapat menguraikan metode untuk membuka arai. Tentu saja, Lin Ming tidak cukup bodoh untuk membuka formasi arai. Jika itu terjadi, maka dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan akar naga nirvana, tapi dia malah akan diinterogasi tentang bagaimana dia memahami metode pembukaan formasi susunan kuno Kaisar Iblis. Mungkin orang tua ini bahkan bisa menangkapnya dan memaksanya menjadi alat yang bisa mereka gunakan. Saat Xuan Wuji meletakkan 36 bendera langit kutub, dia terus-menerus menuangkan esensi sejati ke dalamnya. Saat esensi sejati membanjiri tanah, simbol emas mulai menyala di sekitar taman obat. Simbol emas ini adalah simbol arai formasi arai kuno. Di atas bendera langit kutub, cahaya keemasan lain menyala, bertabrakan dengan simbol susunan-susunan kuno. Xuan Wuji juga tahu bahwa susunan kuno ini terbagi menjadi lapisan utara dan selatan. Namun, kedua formasi larik ini saling terkait sebagai satu dan mendukung satu sama lain. Jika dia ingin menghancurkan mereka, dia harus menghancurkan mereka bersama. Tapi menghancurkan mereka bersama juga berarti kesulitannya akan berlipat ganda. Saat energi simbol arai dan bendera arai saling bertabrakan, seorang lelaki tua kurus berjalan keluar dari sisi South Sea Demon Region. Dia dengan tenang mengeluarkan dis arai dari cincin spasialnya dan mengetuknya dengan jari-jarinya. Di antara jari-jarinya, bayangan mulai terbentuk. Orang tua kurus itu mulai mengirimkan serangkaian simbol yang mempesona. Lin Ming bisa melihat bahwa lelaki tua kurus ini adalah Master Arai, dan dia juga ahli dalam Dao formasi arai. Namun, tidak peduli seberapa maju dia di jalur formasi arai, di depan formasi arai kuno, master manapun di era saat ini memucat jika dibandingkan. Saat tanda emas ditembakkan, cahaya keemasan di atas bendera langit kutub mulai menjadi lebih terang dan lebih hidup. Simbol arai di sekitar formasi arai kuno mulai bergetar hebat, dan semua orang menyipitkan mata ketika mereka melihat pemandangan ini. Adapun Nanyun Wang dan kepala biara White Brow, mereka memutar semua esensi sejati mereka, menunggu untuk mengambil tindakan tepat setelah formasi susunan rusak. Saat ini, dahi Xuan Wuji sudah meneteskan butiran keringat. Suaranya muram saat dia berkata, "White Brow, Nanyun, pergi dan bantu dengan menuangkan esensi sejatimu. Jangan berpikir untuk memainkan trik apapun kali ini, jika tidak satupun dari kita akan bisa mendapatkan akar naga nirwana." Petik 2. Saat Xuan Wuji berbicara, Nanyun Wang mengerutkan kening, rubah tua yang licik itu terlalu berhati-hati. Untuk menghancurkan formasi arai dibutuhkan sejumlah besar esensi sejati, itu cukup untuk mempengaruhi kekuatan tempur seseorang. Jika pertempuran terjadi tepat setelahnya, siapapun yang kehilangan begitu banyak esensi sejati akan dirugikan. Jadi, Xuan Wuji telah mengatakan agar mereka bertiga bergabung bersama dalam memecahkan formasi arai ini. Meskipun mereka tidak ingin membantu, saat ini, mereka tidak bisa menolak. Mereka bertiga terus-menerus menuangkan esensi sejati mereka ke dalam Polar Sky Flux. Saat tiga aliran esensi sejati mengalir masuk, konfrontasi antara bendera langit kutub dan simbol susunan kuno menjadi semakin intens. Di kejauhan, orang bisa melihat cahaya keemasan melesat ke segala arah seperti pertunjukan kembang api, itu cukup indah dan singkat. Adegan ini berlangsung selama 3/4 jam. Ketiga orang tua penghancuran kehidupan tahap ketiga ini harus mengeluarkan beberapa batu esensi sejati bermutu tinggi dari cincin spasial mereka,
dan juga menyerap energi asal langit dan bumi di sekitarnya saat mereka menuangkan esensi sejati mereka ke bendera langit kutub. Simbol-simbol itu semakin bergetar. Setelah 1 jam berlalu, penghalang pertahanan formasi susunan kuno mulai bergetar. Saat semua orang melihat ini, semua hati mereka menjadi dingin. Sekarang sepertinya formasi Arai bisa pecah kapan saja. Mereka semua memutar esensi sejati mereka bersama dan terus waspada. Begitu penghalang ini dihancurkan, beberapa kekuatan akan berkonflik satu sama lain. Mereka juga akan ditarik ke dalam pertempuran karena pihak manapun yang mereka dukung. Adapun sumpah sebelumnya yang mereka buat di hati seni bela diri mereka untuk membagikan harta, semua itu menjadi tidak ada sama sekali. Bagaimana mungkin sedikit kerusakan pada jantung seni bela diri seseorang dibandingkan dengan akar naga nirvana? Saat penghalang pertahanan bergetar, Lin Ming terkejut. Tampaknya ada beberapa catatan yang cukup berharga tentang formasi susunan kuno yang terkandung dalam surat Kaisar Iblis. Jika tidak, Xuan Wuji dengan hanya tahap ketiga budidaya penghancuran kehidupan yang hanya ditekan hingga 20%, tidak akan pernah bisa mencapai tahap ini, tidak peduli berapa banyak hal yang dia coba atau berapa banyak teks yang tidak lengkap pada Arai kuno yang dia baca. Lin Ming, mundurlah. Mu Yuhuang berbisik. Saat formasi Arai mulai semakin bergetar, Mu Yuhuang menarik Lin Ming lebih jauh, jangan sampai dia terjebak dalam pertempuran berikutnya dan mati karena gelombang kejut esensi sejati. Lin Ming mengangguk. Saat dia berjalan kembali, dia mendengar suara retakan yang bergema. Dia menoleh untuk melihat bahwa di sekitar formasi susunan kuno, sepertinya 36 bendera langit kutub tidak dapat menahan tekanan benturan, dan retakan muncul di sebuah bendera. Kulit Xuan Wuji langsung berubah tapi dia tidak panik. Yuki. Aku tahu. Xuan Yuki, yang telah berjaga dari samping, segera mengeluarkan bendera Arai lain yang tampak persis sama dengan bendera langit kutub. Dia berjalan mendekat dan menembaknya seperti anak panah, memasukkannya tepat di dekat bendera Arai yang retak. Dengan ini, energi penghancur Arai menjadi stabil. Mereka datang dengan cukup siap, mereka bahkan memiliki flek Arai ekstra. Bendera langit kutub ini mungkin berharga lebih dari 1000 batu esensi sejati kelas menengah untuk dibuat untuk setiap orang. 36 bendera Arai adalah 36.000 batu esensi sejati kelas menengah. Buang-buang uang. Mereka bisa saja membuka formasi susunan ini dengan sedikit usaha, tapi sekarang mereka harus menggunakan bendera susunan yang sangat mahal. Petik 1. Lin Ming menghela nafas. Jika dia memiliki cara untuk dengan aman menukar metode untuk membuka Arai ini dengan sesuatu seperti rambut akar nirvana Dragon Root bersama dengan 36.000 batu esensi sejati kelas menengah, maka dia akan dengan senang hati mengambil pertukaran ini. Sayangnya, dia tidak memiliki kekuatan, sehingga dia tidak memiliki kualifikasi untuk berdagang dengan rekan-rekan penghancur kehidupan lama ini. Jika tidak, dia hanya akan dimakan tanpa ada yang tersisa. Bukan hanya itu, tetapi setelah formasi Arai ini dibuka, pasti akan ada pertempuran brutal. Ketika saat itu tiba, itu akan menjadi setiap orang untuk diri mereka sendiri. Siapa yang masih peduli tentang sesuatu yang menggelikan seperti kesepakatan yang mereka buat dengan seorang junior? Saat Lin Ming membayangkan kemungkinan, dia mendengar suara retakan lain, bendera larik kedua telah rusak. Xuan Wuji mengerutkan kening, ekspresinya menjadi semakin serius. Meskipun Xuan Yuki dengan cepat mengganti bendera kedua, ini berarti semuanya jelas menuju ke arah yang buruk. Setelah hanya setengah dupa waktu, bendera Arai ketiga hancur. Pada saat ini, kulit Xuan Wuji sudah sangat pucat. Xuan Yuki baru saja akan menggantinya dengan flek Arai baru, tapi di sini ada suara kaca yang jelas saat flek Arai lain hancur. Dalam pembentukan 36 bendera susunan, itu secara bersamaan terganggu di kedua sisi.
Seluruh sistem esensi sejati segera kehilangan keseimbangan. Setelah ini terjadi, lelaki tua kurus yang menggunakan cakram bergetar dan memuntahkan seteguk darah. Dalam sekejap, 7 flek RAI lagi pecah, seluruh sistem formasi Larik benar-benar runtuh. Bang! Saat formasi RAI meledak, sejumlah besar energi berbalik dan ditembakkan, lampu keemasan terbang kemana-mana. 21 Polar Sky Flag yang tersisa terbang. Dalam ledakan energi yang bergolak, Xuan Wuji, Nanyun Wang dan kepala biara White Brow secara bersamaan mundur. Wajah mereka pucat dan hati mereka berat. Mereka gagal. Suasana hati Xuan Wuji tenggelam ke dasar. Dalam perburuan harta karun ini, tidak ada yang membayar harga yang lebih mahal darinya. Setelah mendapatkan surat Kaisar Iblis, dia telah mempersiapkan momen ini selama 10 tahun penuh. Dia bermimpi menggunakan akar naga nirvana untuk menerobos ke alam laut ilahi. Suatu hari, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dan memimpin wilayah setan laut selatan untuk menguasai seluruh wilayah horizon selatan. Namun harapan itu sekarang runtuh di hadapannya. Dia merasa seolah-olah dunia telah melambat menjadi jeda. Nafasnya menjadi tebal di dadanya, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Masih ada 30 bendera langit kutub di cincin spasialnya, tetapi jumlah ini tidak cukup. Jika dia mencoba menerobos formasi RAI lagi, maka satu-satunya hasil adalah kegagalan. Sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa bendera RAI akan hancur di dua sisi yang berbeda. Ketika dia telah mendapatkan surat Kaisar Iblis, dia juga bersiap untuk kalah. Xuan Wuji sangat menyadari bahwa jalur pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar ditutupi dengan kesulitan dan kesengsaraan. Jika tidak, bagaimana mungkin ada begitu sedikit pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sepanjang seluruh sejarah benua tumpahan langit? Ada banyak master tua penghancuran kehidupan yang telah mencoba mencapai alam laut ilahi dan telah membuat segala macam pengorbanan dan upaya. Namun pada akhirnya, yang mereka temui hanyalah kegagalan. Banyak dari mereka bahkan telah membayar dengan nyawa mereka. Xuan Wuji juga datang ke sini dengan keyakinan itu. Namun, melihat pemandangan ini terjadi di depan matanya, dia masih merasa sulit menerimanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.